Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Urpa dengan NIM C0C02108. Tujuan saya membuat video ini adalah menjelaskan suatu materi yang berjudul restrukturisasi perusahaan dan holding company. Saya akan menjelaskan apa itu restrukturisasi perusahaan dan holding company. Yang pertama, pengertian restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi saat ini dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Yang kedua, bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset. Kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Penyusunan ulang komposisi modal perusahaan. Hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen atau organisasi. Penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, atau hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Yang kedua, holding company. Pengertian holding company atau hanya disebut holding artinya sebuah perusahaan induk yang memiliki beberapa perusahaan di dalamnya dalam satu kelompok perusahaan. Holding artinya sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi dan dibawahi oleh sebuah perusahaan induk atau holding company. Yang kedua, tujuan serta manfaat holding company. Tujuan dan manfaat holding company artinya bekerja sama dengan perusahaan induk agar perusahaan dapat mengatur, mengontrol, dan mengkoordinasikan layanan antara perusahaan. Yang ketiga, tugas holding company. Secara umum, tugas holding company artinya tugas dalam bertindak sebagai pemimpin perusahaan. Setiap perusahaan induk akan mencanangkan, mengelola, serta mengaudit dalam kondisi tertentu. Yang keempat, manfaat berdirinya holding company di Indonesia. Yang pertama, adanya entitas yang independen. Jika perusahaan induk mengelola beberapa perusahaan, setiap anak perusahaan dianggap sebagai badan hukum yang terpisah. Yang kedua, adanya keberlanjutan dalam manajemen. Ketika perusahaan induk mengakui sisi anak perusahaan lain, maka perusahaan induk kemungkinan besar akan tetap berada dalam bisnis. Yang ketiga, adanya kontrol lebih besar untuk investasi lebih kecil. Hal ini memungkinkan pemilik perusahaan induk untuk mendapatkan kendali atas perusahaan induk lain tanpa melakukan investasi besar. Yang kelima, tipe-tipe holding company. Yang pertama, tipe alami. Tipe pertama, holding artinya tipe alami, sebuah perusahaan holding yang termasuk tipe dialami jika dibentuk dengan tujuan tunggal seperti memiliki saham perusahaan lainnya. Yang B, tipe campuran. Tipe kedua holding company ini artinya tipe campuran sebuah perusahaan induk yang termasuk tipe campuran. Tidak hanya mengendalikan perusahaan lainnya tetapi juga terlibat hingga ke pengoperasian perusahaan tersebut. Yang C, tipe segera. Tipe ketiga holding artinya segera. Perusahaan induk yang termasuk segera adalah perusahaan yang mempunyai hak suara maupun kendali terhadap perusahaan lainnya, meskipun perusahaan yang dimaksud sudah dikendalikan oleh holding lainnya. Yang D, tipe menengah. Tipe keempat holding artinya tipe menengah. Perusahaan yang termasuk dalam tipe menengah adalah perusahaan induk yang dari entitas lainnya serta anak perusahaan dari suatu perusahaan yang lebih strategis dan besar. Yang keenam, ciri-ciri holding company. A, mempunyai anak perusahaan. Ciri pertama holding company mempunyai anak perusahaan. Perusahaan induk memerlukan anak perusahaannya dalam mendukung proses bisnis serta bekerja sama antar anak perusahaan. Yang B, mempunyai sebagian saham pada anak perusahaan. Ciri kedua holding company artinya mempunyai sebagian saham pada anak perusahaan. Hal ini menjadi ciri umum karena suatu induk perusahaan perlu membantu dalam pembangunan anak perusahaan yang di bawahnya. Yang C, mengontrol anak perusahaan. Ciri ketiga holding artinya mengontrol anak perusahaan. Jika mayoritas saham dimiliki oleh perusahaan induk, maka proses investasi
materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.